sini saya akan menjelaskan tentang 7 osi layar. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Agnes Palage, NIM 220130071, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pengertian osi layar. Pengertian osi layar: lapisan model open system interconnection yang disebut dengan OSI merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Model ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Application layer atau disebut dengan lapisan ke-7. Application layer bekerja pada komputer server atau komputer klien. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antar user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi lapisan paling atas dari model OSI. Fungsi yang pertama sebagai user interface. Application layer memiliki tujuan untuk mendefinisikan data dan menyajikan data yang dilakukan oleh presentation layer. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi. Application layer berfungsi sebagai kolektor semua informasi data yang diterima dan akan diterima melalui jaringan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu kinerja aplikasi. Application layer bekerja dengan bantuan perangkat lunak dan pemrograman tertentu. Aplikasi ini merupakan program yang sudah berhasil terinstall pada komputer baik di dalam komputer. Presentation layer, penjelasannya, presentation layer merupakan lapisan yang terdapat pada model OSI layer dan berada pada lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim. Lapisan ini juga berada pada lapisan ke-6 ketika sebuah data akan diterima oleh user. Presentation layer merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu, misalnya dalam format JPG atau gambar, dokumen, dan sebagainya. Fungsi yang pertama melakukan inskripsi data atau pesan. Proses inskripsi data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang akan ditransmisikan guna menjaga keamanan data atau pesan tersebut. Yang kedua, melakukan proses kompresi atau dekompresi. Proses kompresi merupakan proses pengecilan data sehingga data tersebut bisa diterima dengan mudah dalam sebuah jaringan ketika presentation layer bertindak sebagai transmitter. Yang ketiga, melakukan proses performatan pada bentuk grafis. Presentation layer merupakan performat bentuk-bentuk grafis. Beberapa data ditransmisikan ke dalam bentuk grafis atau aplikasi yang mengharuskan sebuah data ditampilkan dalam bentuk grafis dan sebaliknya. Yang keempat, mentranslasikan konten. Presentation layer berfungsi untuk melakukan proses translasi dari konten yang ada. Yang kelima, menyajikan data. Fungsinya untuk cukup penting dalam presentation layer, yaitu menyajikan data. Protokol presentation layer juga bekerja dengan menggunakan protokol sama seperti model OSI layer lainnya. Salah satunya contohnya protokol yang digunakan oleh presentation layer yaitu VTP atau Virtual Terminal Protocol. Fungsi VTP yaitu satu, memelihara struktur data yang melewati presentation layer. Yang kedua, melakukan proses translasi atau penerjemah karakteristik terminal menjadi bentuk standar. Session layer merupakan lapisan ketiga yang terdapat dalam model OSI jaringan komputer. Ketika user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai lapisan ketiga, maka terjadinya pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Session layer ini bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antara node dan melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun. Fungsi session layer melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Komunikasi merupakan salah satu hal penting
yang harus kita pahami dalam sebuah jaringan. Sebuah jaringan tidak akan bisa bekerja dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa adanya komunikasi. Yang kedua, pembentukan hubungan. Session layer akan bertindak sebagai pembentukan sebuah hubungan setelah komunikasi pada sebuah jaringan mulai terbentuk. Yang ketiga, pemindahan data dan pertukaran data. Proses pemindahan data yang terjadi pada session layer merupakan sebuah kondisi di mana node-node yang tersedia digunakan untuk melakukan proses dialog dalam melakukan pertukaran data. Yang keempat, pemutusan hubungan dalam sebuah jaringan. Ketika kita mengalami masalah dalam melakukan koneksi karena koneksi yang terputus. Protokol session layer sebagai contoh, ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada B, maka B juga bisa mengirimkan pesan langsung ke A tanpa harus menunggu pesan dari A sampai terlebih dahulu. Ada beberapa protokol yang membantu dan mengatur fungsi dari lapisan session layer antara lain. 1. OSI Session Layer Protocol. 2. PPTP Point to Point Tunneling Protocol. Yang ketiga, RPC Remote Producer Call Protocol. Yang keempat, RTCP Real Time Transfer Control Protocol. Transport Layer. Transport layer merupakan lapisan keempat pada OSI layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Pada proses penyampaian data ini melibatkan multiplexing atau statistik data, beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Nomor dan port merupakan soket jaringan berupa alamat, identifikasi proses komunikasi. Transport layer bekerja dengan didukung oleh session layer. Fungsi transport layer: menerima data dari session layer. Session layer merupakan lapisan yang bekerja sebelum masuk ke dalam transport layer. Jika data sudah melewati session layer, proses selanjutnya dilakukan oleh transport layer dengan menerima segala bentuk data yang sudah dilewati session layer dan akan diproses lebih lanjut di dalam transport layer. Yang kedua, transport layer berfungsi untuk memecahkan data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, meneruskan sebuah data dengan tepat, membutuhkan sebuah proses pemecahan data yang berguna untuk mempermudahkan proses transmisi data dan yang ketiga, setelah transport layer menerima data dari session layer, transport layer akan memecahkan data tersebut ke dalam bentuk paket data yang lebih kecil. Yang keempat, memastikan bahwa sebuah data yang melewati transport layer bisa tiba di sisi lainnya dengan tepat dan tidak sasaran. Transport layer harus memastikan bahwa paket data yang diteruskan seluruhnya ke lapisan berikutnya, yaitu network layer. Yang kelima, mengirimkan pecahan data dari satu host ke host lain. Yang keenam, memastikan reliabilitas data. Setiap data yang sudah dilewati transport layer pasti memiliki reliabilitas yang baik dan bisa diteruskan ke lapisan berikutnya, seperti proses koneksi yang akan berjalan dengan baik. Yang ketujuh, mengatur lalu lintas pada sebuah jaringan, terutama pada jaringan yang sangat sibuk dan padat. Tujuannya untuk menghindar sebuah jaringan dari koneksi kemacetan jaringan. Protokol transport layer. Protokol lapisan ini adalah aturan dan prosedur yang mengatur pengirim data antara aplikasi yang berjalan di jaringan protokol. Ini merupakan komponen yang penting yang melayani sebagai keperluan seperti menjelajah internet, streaming video, dan transaksi. Kesimpulannya, keempat lapisan ini bekerja sama untuk
memungkinkan komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Yang pertama, application layer menyediakan layanan langsung ke aplikasi pengguna seperti email dan web. Yang kedua, presentation layer mengatur format data, inskripsi, dan kompresi agar bisa dipahami oleh penerima. Yang ketiga, session layer mengelola pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi. Yang keempat, transport layer memastikan pengiriman data secara andalan dan berurutan antara pengirim dan penerima. Sekian dan terima kasih.